tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. A few moments later. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang kerajinan kain batik dan juga kerajinan wayang kulit. Berikut ini videonya. Selamat menonton. Baik teman-teman semua, kerajinan yang telah kami lakukan penelitian yaitu kerajinan kriya batik dan wayang kulit. Nah teman-teman, kerajinan yang pertama kami bahas yaitu batik. Batik berasal dari Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Batik mulai dikembangkan pada masa kerajaan Mataram, kemudian berlanjut di masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. Teknik yang digunakan dalam pembuatan batik yaitu pertama, teknik tulis. Teknik yang paling tradisional ini dilakukan dengan menggoreskan motif batik di atas kain menggunakan canting yang berisi malam cair atau lilin cair. Teknik ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Teknik celup ikat. Teknik yang dilakukan dengan mengikat sebagian kain lalu dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Setelah diangkat, ikatan ini dibuka sehingga sebagian yang diikat tidak terkena warna. Kemudian nama berikut sejarah dalam batik. Batik mulai dikembangkan pada masa kerajaan Mataram, kemudian berlanjut di masa kerajaan Solo Yogyakarta. Batik awalnya hanya digunakan dalam keraton untuk pakaian para raja dan keluarganya, tetapi kemudian mulai diproduksi oleh masyarakat umum dan menjadi populer sebagai pakaian. Alat dan bahan dalam pembuatan batik. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat batik antara lain yaitu yang pertama, kain. Kain yang biasa digunakan untuk membatik atau kain mori, namun bisa juga menggunakan kain katun atau sutra. Kemudian malam. Malam atau lilin adalah bahan khusus yang berfungsi sebagai perintang warna kain sehingga pola yang terbuat bisa terlihat jelas. Kemudian canting. Canting berbentuk seperti pena yang digunakan untuk menggambar atau menorehkan pada kain. Kemudian wajan. Wajan yang digunakan untuk mencairkan malam berukuran kecil, berbentuk cekung dan bundar. Kemudian kompor. Kompor digunakan untuk memanaskan malam yang ada di wajan. Kemudian saringan. Saringan digunakan untuk menyaring malam yang sudah dicairkan. Kemudian gawangan. Gawangan berfungsi untuk membentangkan kain mori yang akan dibatik. Kemudian bandul. Bandul berfungsi untuk menahan kain batik di gawangan agar tidak gampang tergeser atau tertarik. Yang kemudian cat pewarna. Cat pewarna berfungsi untuk mewarnai batik. Yang kemudian ember. Ember digunakan untuk mencelup batik ke cat warna. Pembahasan motif aspek fisik dalam batik. Pembahasan motif aspek fisik yaitu corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik diantaranya yaitu motif hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya yaitu pembahasan nilai guna. Biasanya batik seringkali digunakan sebagai kain jarik untuk busana pernikahan bagi masyarakat adat Jawa. Bukan hanya itu, batik juga digunakan sebagai bahan untuk membuat baju-baju modern masa kini. Selain digunakan sebagai pakaian, ternyata terdapat beberapa fungsi batik lain yang tidak kalah penting, yaitu fungsi batik ini dapat meliputi fungsi estetis sebagai hiasan hingga simbol sosial. Pembahasan segi budaya dan sejarah. Batik adalah warisan budaya Indonesia yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan sejarah dan budaya batik, yaitu 1. Asal-usul, 2. Sejarah, 3. Pengakuan UNESCO, 4. Motif, 5. Makna, 6. Peran dalam budaya,
7 yaitu identitas bangsa. Yang menjadi pembahasan terakhir yaitu perkembangan kerajinan batik di dunia modern. Perkembangan batik di dunia modern yaitu berkembang sangat luas karena banyak digemari dari berbagai kalangan orang-orang karena bentuk atau coraknya yang terlihat indah, menarik dan sangat rapi sehingga membuat orang tertarik untuk menggunakan bahkan memilikinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kerajinan wayang kulit. Nah, perlu kita ketahui nih, asal daerah pembuatan kerajinan wayang kulit adalah daerah Jawa dan Bali. Apa aja sih teknik-teknik dalam pembuatan wayang kulit? Yuk simak video berikut ini. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam pembuatan dan pertunjukan wayang kulit, yaitu 1. Tata sungging. Teknik yang digunakan untuk membuat wayang kulit, yaitu tatah untuk membuat lubang pembatas bagian-bagian wayang dan sungging untuk membuat gradasi warna. Yang kedua ada cepengan. Teknik yang digunakan oleh dalang untuk memanipulasi wayang dalam pertunjukan, yaitu ada bagian A, teknik jagal untuk memainkan wayang seperti lakon gajah, kuda, ular, dan wayang rampokan. Kedua, ada teknik gepok untuk memainkan wayang-wayang besar seperti lakon wayang raksasa, Werkudara, Bahtara Bayu, dan Buta. Yang ketiga, ada teknik ngerangkup untuk memainkan wayang bambangan, kantongan, serta wayang yang berukuran kecil. Teknik keempat adalah teknik methit untuk memainkan wayang-wayang jenis borong atau wayang ideran. Sejarah wayang kulit sangat terkait dengan agama Hindu dan Buddha yang masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Masehi. Wayang kulit awalnya digunakan sebagai sarana penyampaian ajaran agama dan cerita epik seperti Mahabharata dan Ramayana. Orang yang membuat wayang kulit adalah Sunan Kalijaga, merupakan orang yang pertama kali menciptakan wayang dari kulit lembu. Alat yang diperlukan untuk membuat wayang kulit yaitu 1. Kertas Samson, 2. Cutter, 3. Pensil, 4. Cat air, 5. Bambu, 6. Lem Rajawali, 7. Spidol. Sedangkan bahan yang digunakan dalam pembuatan wayang kulit yaitu kulit kerbau, kulit sapi, dan kulit kambing. Wayang memiliki nilai guna yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, di antaranya 1. Pendidikan, 2. Hiburan, 3. Pemahaman filsafat, 4. Media dakwah, 5. Pemujaan roh leluhur, 6. Refleksi nilai etis dan estetis, 7. Berkelanjutan kebudayaan, 8. Sarana memahami tradisi, 9. Menerangan dan penyebarluasan nilai-nilai, 10. Integritas sosial. Berikut adalah pembahasan motif dan aspek fiksi pada wayang kulit. 1. Motif. Wayang kulit merupakan bentuk kreasi motif figuratif. Wayang kulit memiliki tatahan dan sugigan pada busananya. Tatahan pada wayang kulit purwa diantaranya tatahan bubukan, tatahan sebut dulu, tatahan lagatan, dan tatahan bubuk kiring. Sugigan pada wayang kulit diantaranya sugigan telacap, sugigan suatan, sugigan kelopan, dan sugigan cewan. 2. Aspek fisik. Wayang kulit memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut. 1. Terbuat dari kulit hewan seperti sapi atau kerbau. 2. Wajah wayang memiliki hidung yang kecil dan memancung. 3. Mulu wayang memiliki garis lengkung yang berakhir dengan gambar spiral yang disebut keketan. 4. Garis mulu wayang memanjang dan bibir atas sedikit menyingsing. 5. Setiap karakter wayang memiliki ciri khas sendiri, misalnya tokoh atau gonomis biasanya memiliki wajah yang tajam dan jahat, sedangkan tokoh protagonis memiliki wajah yang lebih ramah. 6. Badan wayang dicat dengan warna mencolok agar tampak menonjol apabila dilihat jauh. Baik,
Baik, pembahasan selanjutnya tentang segi budaya dan sejarah wayang kulit. Segi budaya wayang kulit merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai budaya yang mendalam. Berikut beberapa mengenai segi budaya wayang kulit. 1. Nilai moral dan etika. 2. Penghormatan terhadap warisan budaya. 3. Kepemimpinan dan keterampilan berbicara. 4. Alat pendidikan. 5. Cerita yang dibawakan. Selanjutnya, sejarah wayang kulit merupakan seni pertunjukan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan menarik. 1. Asal-usul. 2. Pengaruh agama Hindu-Buddha. 3. Perkembangan di era Mataram kuno. 4. Perubahan bentuk wayang kulit. 5. Wayang kulit sebagai media dakwah. 6. Pengakuan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Pembahasan selanjutnya tentang perkembangan wayang kulit di dunia modern. Wayang kulit mengalami perkembangan di dunia modern dengan beberapa cara, diantaranya 1. Media hiburan. 2. Media pengenalan kebudayaan. 3. Wayang modern. 4. Pertunjukan wayang virtual realita. 5. Kolaborasi dengan seniman dan budayawan. Namun wayang juga menghadapi beberapa tantangan seperti 1. Kurangnya minat pemerintah. 2. Perkembangan zaman yang mengubah peradaban dan budaya. 3. Globalisasi yang membuat kebudayaan wayang tergusur. 4. Bahasa yang digunakan dalam wayang dianggap terlalu rumit. 5. Cerita atau lakon dan pesan sosial yang disampaikan cenderung berat. Untuk melestarikan budaya wayang, beberapa cara yang dapat dilakukan adalah kebijakan pemerintah, melihat pertunjukan wayang, membaca kisah pewayangan, kepada anak-anak berkunjung ke museum wayang, mengikuti ekstrakurikuler.